Pernahkah kalian mengalami perbedaan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok? Atau mungkin pernah melihat situasi di mana dua pihak atau lebih saling berselisih paham? Itulah yang disebut sebagai konflik sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih konflik itu? Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu con, yang berarti bersama, dan figure, yang berarti memukul. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai, atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan, atau tidak selaras. Konflik ini dapat terjadi antar individu, kelompok, ataupun organisasi. Selain perbedaan kepentingan, ada beberapa faktor lain yang bisa mendasarinya. Yang paling umum, biasanya konflik sosial itu terjadi karena perbedaan kepentingan pribadi, baik antar individu ataupun kelompok. Perbedaan kebudayaan seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi pun bisa menjadi sumber konflik loh jika tidak dikelola dengan baik. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat juga dapat memperparah konflik yang ada. Ketidakadilan sosial, seperti yang kita lihat sekarang ini, kesenjangan ekonomi dan keadaan yang sangat berbeda, dapat memicu kemarahan dan pemberontakan dari pihak yang dirugikan. Menurut bentuknya, konflik sosial dapat dibedakan dalam konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal ini terjadi antar kelas sosial yang memiliki derajat kedudukan yang berbeda. Pernah melihat demo seperti ini? Nah, inilah konflik vertikal yang terjadi antara buruh dan pemilik modal atau antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Adapun konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu maupun antar kelompok yang memiliki kedudukan sejajar seperti terjadi pada antar suku, agama, dan ras. Terjadinya konflik sosial tentu sangat meresahkan bagi kehidupan masyarakat, bukan? Seperti menyebabkan renggangnya hubungan antar individu atau kelompok yang dikenal dengan istilah disintegrasi. Akibatnya terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan tatanan sosial dalam masyarakat. Bahkan, konflik yang disertai kekerasan dapat menyebabkan hilangnya rasa aman, trauma, kerugian harta benda, hingga jatuhnya korban jiwa. Serem kan? Nah, maka dari itu, kita harus bisa menyikapi konflik sosial secara bijak dengan sikap kritis yang dibangun sejak dini dapat meningkatkan ketahanan serta persatuan bangsa di tengah tantangan arus modernisasi dan globalisasi. Oke, itu tadi pembahasan tentang konflik sosial. Oh iya, kalau kamu ingin request video bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.